Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The First Night with the Duke? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 ya. Kita lalu dibawa ke kehidupan Suncek saat dia berada di dunianya. Ketika di kampus, tiba-tiba pacar dari sahabat Suncek pura-pura menyatakan perasaan cintanya kepada Suncek. Suncek jelas-jelas menolak pria itu. Tapi Ahyong yang adalah sahabat Suncek menjadi cemburu dan marah kepada Suncek, mengklaim kalau Suncek telah mencuri pacarnya. Sejak saat itu, Suncek jadi bahan gosip di kampusnya. Karena itulah Suncek memutuskan untuk cuti kuliah. Dia merasa disalahpahami. Padahal Suncek nggak pernah menginginkan punya orang lain. Kembali ke masa sekarang, Suncek akhirnya siuman dari pingsan dramatisnya itu. Dan sekarang sudah berada di kamarnya, dikelilingi oleh pelayan dan ketiga saudaranya. Saudara-saudara Suncek kebingungan dengan kelakuan Pangeran Gyeongsong yang begitu panik saat Suncek pingsan dan langsung membawa Suncek ke rumah. Bahkan memanggilkan tabib kerajaan untuk Suncek. Tapi Suncek dan pelayannya tetap tutup mulut dan tidak memberitahu apapun kepada ketiga saudara Suncek. Sementara itu, tabib istana memberitahu Yibon kalau mereka harus menemukan sebuah tanaman obat agar dapat mengobati Suncek secara sempurna. Maka karena itu, si tabib dan Yibon pergi ke sebuah apotek. Tapi yang menyambut mereka adalah seorang remaja pria dan mengatakan kalau hanya dia yang bisa menjual tanaman obat itu. Tentu dengan satu syarat, di mana Yibon harus mengambil sesuatu di sebuah kuil di puncak gunung. Karena cintanya pada Suncek, Yibon pun mendaki gunung tinggi itu, dan sampailah dia di sebuah kuil. Namun pada saat yang sama, seekor harimau menyerangnya, sampai Yibon terlempar dan hampir terjatuh ke jurang. Ternyata itu adalah harimau jadi-jadian. Remaja pria itulah si harimau. Dia mengatakan kalau roh gunung telah mengurungnya di sana. Tapi karena di apotek tertinggal selai rambutnya, si harimau jadi bisa meminta bantuan Yibon. Sebagai imbalannya, siluman harimau memberikan Yibon tanaman obat yang dia cari. Setelah mendapatkan tanaman itu, Yibon segera menemui Suncek dan memberikannya tanaman obat tersebut. Suncek terkejut melihat penampilan Yibon yang terluka dan berantakan, lalu mulai mengkhawatirkannya. Tapi Yibon menenangkan Suncek dengan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Yibon juga memperbolehkan Suncek untuk mendatangi klub Sonmun yang Sugyeom dirikan itu. Siang itu, Suncek mendapatkan surat dari Une yang mengundang Suncek ke kedai tehnya. Melihat surat itu, Suncek jadi kepikiran sebuah ide cemerlang. Suncek lalu mendatangi Sugyeom, meminta izin apakah Suncek bisa membawa seorang teman wanita nanti malam ke klub Sunmun. Tentu saja Sugyeom mengizinkannya. Sugyeom juga memberitahu Suncek kalau Yibon akan datang ke klub Sunmun. Mendengar hal itu, tentu membuat Suncek merasa lega. Sepertinya Suncek berniat untuk menjodohkan Une dan Yibon nanti malam di klub Sunmun. Akhirnya malam pun tiba. Suncek dan Une pun tiba di gerbang klub Sunmun. Suncek lalu memperkenalkan Une kepada Sugyeom. Setelah itu, Sugyeom mengajak Suncek dan Une masuk ke klub Sunmun, lalu memperkenalkan mereka kepada seluruh anggota klub Sunmun. Semua anggota klub Sunmun dengan meriah menyambut para gadis itu. Pada saat yang sama, Yibon pun muncul di sana dengan penampilan yang luar biasa bersinar, sampai membuat Suncek terpesona. Tapi ketika Yibon sampai di sana, seluruh anggota klub Sunmun tampak tidak bersahabat. Mereka mungkin takut dengan Yibon. Apalagi rumor tentang Yibon memang gak enak kan? Acara klub Sunmun pun dimulai. Pertama, mereka semua akan memakan hidangan yang Une sudah siapkan dari kedai tehnya. Suncek mengambil momen ini untuk memuji Une setinggi langit karena Une ahli dalam membuat camilan dan teh. Tapi sayangnya, Yibon sama sekali tidak tertarik dengan Une. Yang berarti Suncek harus putar otak lagi agar Yibon tuh mau berbicara lebih dalam dengan Une. Maka karena itu, Suncek menawarkan agar semua orang di sana memakan camilan manis yang sudah Une siapkan. Dengan harapan Yibon akan lebih tertarik dengan Une. Tapi lagi-lagi si Yibon nggak mau memakan camilan itu. Maka karena itu Suncek mendatangi Yibon dan langsung cekokin camilan itu ke dalam mulut Yibon. Hal ini sontak membuat semua orang di sana terkejut. Namun setelah memakan camilan itu pun, Yibon tetap nggak tertarik dengan Une. Dia malah berkata camilan manis membuat otak menjadi tumpul. Duh, si Yibon beneran pahit kayak racun dah ya. Karena gagal lagi, Suncek bertanya ke Sugyeom. Bukankah Sugyeom sudah menyiapkan sebuah acara penyambutan? Sugyeom lalu mengumumkan kalau dia sudah menyembunyikan puisi di suatu tempat. Siapa yang menemukan pertama kali dan menyelesaikan puisinya akan diberi penghargaan. Salah satu puisi itu ada cincin emasnya, dan siapa yang menemukannya boleh mendapatkan cincin emas tersebut. Mendengar itu, semua orang bergegas untuk mencari puisi tersebut, tapi tidak dengan Yibon. Dia mengatakan kalau dirinya nggak butuh harta, karena dia sudah menemukan harta yang sesungguhnya. Maksudnya adalah Suncek. Buset dah, cinta Yibon cinta sejati apa ya? Tapi Sugyeom mengatakan kalau nggak ikutan mencari, Yibon harus dikeluarkan dari klub Sunmun. Sementara itu, Suncek bersama Une dalam perjalanan untuk mencari puisi tersebut. Suncek mengatakan kalau sepertinya puisi itu ada di taman di ujung kolam. Une pun mengajak Suncek untuk bersama-sama pergi ke sana. Tapi Suncek pura-pura sakit perut dan mohon diri ke toilet, meminta Une untuk pergi duluan aja.
Ketika Une tiba di taman ujung kolam, tiba-tiba Yibon juga ada di sana. Wah, udah sesuai rencana nih. Kelopak bunga juga udah mulai bertebaran, menciptakan suasana yang romantis. Dan ternyata, pelayan Suncek yang nembarin tuh kelopak bunga dari atas pohon. Tapi reaksi Yibon di luar dugaan. Dia malahan bersin karena alergi kelopak bunga dan mohon diri dari sana. Melihat rencana kelopak bunga bertebaran gagal, pelayan Suncek melakukan aksi keduanya, yaitu melepaskan tikus. Nah, ketika Une melihat tikus itu, dia langsung berlari ke arah Yibon, tapi Yibon menghindarinya. Hal ini membuat Une tidak seimbang. Une berusaha menggapai sesuatu agar tidak jatuh, dan akhirnya mengambil pedang Yibon lalu terjatuh ke kolam dong. Melihat Une yang jatuh ke kolam, Yibon bahkan tidak peduli dan tidak menolongnya sama sekali. Dia hanya mengambil pedangnya yang sudah terjatuh ke dalam kolam. Wah, si Yibon sih beneran kagak bisa ditembus. Kesel banget sih jadi Une. Seenggaknya ditolong gitu loh ya. Akhirnya semua orang kembali ke acara klub Sun Moon. Lalu tiba-tiba Yibon berniat untuk membubarkan acara malam itu. Tapi Suncek yang tahu kalau rencananya gagal menghalangi pembubaran itu. Mengatakan kalau dirinya akan membuatkan koktail untuk mereka semua. Tentu saja hal ini sangat disambut baik oleh semua orang di sana. Awalnya mereka semua minum-minum dan bersenang-senang bersama. Namun tiba-tiba selagi Suncek mencampur semua minuman alkohol itu, minuman itu berubah jadi api dong, yang mulai membakar tempat perkumpulan tersebut. Semua orang langsung berlarian keluar. Sugyo menyelamatkan Une, sementara Yibon menyelamatkan Suncek. Setelah berhasil membawa Suncek ke tempat yang aman, api-api itu mulai menyambar kembang api. Saat melihat kembang api bertebaran di langit, Yibon mengatakan kalau Suncek sangat cocok menjadi pengantinnya. Suncek mendengar itu mengklaim Yibon sudah gila. Yibon membenarkan kalau dirinya memang udah gila. Gila kan Suncek? Wah, luar biasa ya. Apakah keluarga Suncek akan tahu tentang lamaran dari Yibon? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.